Terbentuknya seperti jala-jala. Terbentuknya seperti jala-jala yang menjaga keutuhan bentuk dari isi sel, kemudian mengeras, mudah untuk pemotongannya. Dan itu memperkuat warna pada waktu pewarnaan ya, meningkatkan diferensiasi pembeda ya, untuk membedakan sel-sel lebih mudah pada waktu mikroskopis ya, pemeriksaan mikroskopis. Tahan terhadap cairan hipo maupun hipertonis ya, cairan asam kuat maupun asam lemah, asam kuat maupun asam lemah, basa kuat basa lemah ya, mengurangi resiko pada teknisi. Nah, ceritanya begini, terbentuknya seperti jala itu begini. Sebetulnya jaringan itu kan kotak-kotak begini kalau diperbesar ya. Nah, ini dia akan mempertahankan ini, dia akan mengeras ya, supaya sel ini tidak berubah, dia akan dikeraskan ya. Nah, terus mudah dalam pemotongan. Ini tidak keras, dia akan lihat-lihat begitu dipotong ya. Nah, ini fungsi visasi. Kemudian memperkuat warna. Kalau tidak ada visasi, dia akan mengalami pewarnaan yang pucat. Kemudian pembeda ya, diferensiasi itu pembeda ya. Ini otomatis pasti ini ya, mengurangi risiko infeksi. Kemudian ini ya, formalin itu ada formalin komersial, kemudian ada formalin dengan netral vapor ya. Komersial itu yang di toko-toko itu ya, toko-toko apa itu, kiminya itu biasanya dia mengandung 40% 40% uap formaldehid ya. Artinya formalin itu dia jenuh itu di 40%. Artinya apa? Kalau kita 40% itu kandungan uapnya ya. Jadi kalau kita mengencerkan kan harus kita perhitungkan bahwa itu harus kita anggap 100%. Ini contoh ya. Ini contoh, ini 1:9 ya. Formalin pekatnya 1, aqueousnya 9. Ini ya sebenarnya lebih bagus dikasih ini ya, kalau tidak punya ini ya, vapor ini. Kalau nanti di lapangan, ini kan mahal ini, NH4 2PO4 ini. Ini adalah vapornya ya. Ini vapornya, cara buatnya ini ya. Vapornya ini mahal. Tapi kalau di lapangan apabila mendapatkan suatu formalin yang komersial ya, ini lebih baik kita tambah per 1000 milinya 8,5 gram NaCl. Apa ini gram NaCl itu apa tuh? Nah iya, ini apa di? Hah? Ini di kehidupan sehari-hari apa? Garam apa? Garam dapur. Nah, ini gampang toh ini. Nah, yang ini mahal. Saya tidak akan bicara yang lebih dalam ya, karena nanti malah
kurang fokus. Ini aja. Formalin itu ada formalin komersial dan formalin ini sudah pabrikan ya, NMBF ini ya. Artinya berapa persen sih formalin tuh? 10%. Di pasaran berapa? Saya tadi bilang formalin komersial 40%. Cara menjadikan 10%, dianggap 40% itu adalah uapnya, uap formaldehid ya. Nah, itu dianggap 100% karena dia jenuhnya memang di 40% itu. Jadi 37 sampai 40% itu larutan jenuh formaldehid ya. Sehingga gitu kita anggap 100%. Yang kemudian caranya begini ya. Kira-kira nak jelas ke paham tak ya kamu? Hah? Paham tak? Hah? Nah ini bahan anu aja, bahan apa itu, bahan bacaan aja. Nanti kamu ini nek tak jelasnya ini remote banget soalnya. Terus bisa saya tadi bilang ya, bisa dipercepat tadi ya. Nih. Ini kalau mau mempercepat, tapi mesti ada pengaruhnya. Tidak seperti yang rutinitas. Ini hanya kotak-atik supaya kalau ada, sebetulnya tidak ada kerjaan sito ya. Kalau ada pekerjaan sito aja. Kenapa diprotes? Ini tanya lagi masing-masing dulu. Apa ya? Bisa lipid. Bisa lipid itu bisa siapa? Lemak. Apa yang harus dilakukan kalau lemak? Nih ya. Ini dari patel lagi. Kenalan sama ibu ini. Ya, pakai ini bisa kobal sulfat, kemudian pakai formalin pekat. Ini sama ya tadi, lili ini, namanya lili. Apa ya penemunya itu? Jadi formalin pekat 10 cc. Pekat itu berapa tadi? Hah? 10 cc pekat. Berarti pekat itu berapa persen? 40%. Kemudian pakai bubur asetat. Pakai ini juga bisa ya. Ini juga dari formalin pekat juga. Ini juga ya. Karena sangat susahnya ini ya. Ini pakai ada 5 cara ini ya, untuk fiksasi lipid. Tapi ini jarang keluar di hukum. Tapi sekedar tahu ya.
Nih, keunggulan daripada fiksasi dengan formalin. Kan banyak fiksasi, bukan hanya formalin aja. Alkohol juga bisa. Ini sifat-sifatnya kurang baik ya terhadap kita ya. Udah dipoto ya? Udah. Nanti di share di grup ya. Iya. Cara minta filenya, Pak. Pilih rahasia ya. Tolong wah itu mbak dicoba gurumu no dosenmu serasi nau. Ini saya sih belajarnya lama. Nah, ini berarti Bapak yang buat. Nah iya lah. Yang buat siapa? Nih, jadi sebetulnya formalin itu adalah aldehid. Ya. Ini untuk fiksasi yang lain bisa glutaraldehid, bisa formaldehid. Ini, ya ini untuk elektroskopi, fiksasi rutin histologi itu harus dasarnya adalah formaldehid. Ini glutaraldehid, ya. Ini adalah apa itu larutan fiksasi yang lain. Ya. Ini lebih bagus daripada formalin, cuman harganya mahal. Ya, tapi tidak bisa untuk keseluruhan jaringan, hanya jaringan otak dan ginjal saja paling bagus. Ya. Nah, ini mahal nih. Nah ini kekurangannya. Kerjanya lamban, ya, kurang stabil dibanding dengan formalin, harganya mahal. Ini siapa yang buat? Ini saya. Terus ini jam berapa ya? Setengah jam lagi. Kemudian ya tahu ya, kalau fiksasi itu adalah hal yang nomor satu yang harus dilakukan. Karena apa? Yang pertama tadi, kenapa dilakukan? Untuk menstabilkan agar jaringan tidak terlepas untuk agar tidak otolisis. Jadi artinya gini, fiksasi itu harus dilakukan karena apa? Di awal itu tidak bisa dikembalikan lagi. Waktu yang sudah lewat ya sudah hilang. Artinya waktu yang sudah hilang, dia harus melakukan proses denaturasi protein saat itu. Terlambat, ya sudah. Proses selanjutnya sudah kacau semua. Tapi kalau di awal di preanalitik waktu dia mengasih larutan fiksasi itu tepat waktu, kesalahan di belakang itu masih bisa diulang. Terus kapan dilakukan fiksasi ini tadi belum komplit karena yang komplit masih ada. Kapan dilakukan fiksasi? Sebelum 30 menit harus sudah dilakukan fiksasi. Terus apa lagi ya? Kamu minta apa lagi? Bahan apa lagi? Frozen section. Frozen. Di sini semua ada. Saya juga ngajar di Indonesia. Ada? Iya, ini Mas. Iya. Bapaknya sih yang jadi awas. Saya ngajar tapi ngajar pakar ya. Nah. Nih, pemeriksaan jaringan tubuh yang dilakukan pada saat operasi masih berjalan dengan menggunakan sistem potong beku sehingga dilakukan dapat ditegakkan dengan segera dan hasil pemeriksaan itu dipakai untuk menentukan tindakan operasi selanjutnya. Jadi waktu dia masih dalam keadaan di meja operasi ya, itu dia dilakukan pengambilan sampel ya untuk dilakukan frozen section ya, dan syaratnya ini adalah
harus jaringan segar. Waktunya pun juga hanya 20 menit harus sudah mendapatkan hasil ya. Paham ini ya? Pemberitahuan minimal 1 ya, ini cara ini. Jadi mengumpulkan nama lain dari frozen section itu rescope ya nih visi. Jadi caranya itu dia harus sebelum ya. Tanya, pewarnaan batin steri di sini bisa? Martin dulu punya ya. Bisa nggak? Tuh, tak cari nesek no. Masih ada ndak itu? Ya nanti udah bilang nih, Itu dari mana? dokter Tina kulit tanya. Mau dicari dulu gitu ya. Iya. Jadi diberitahu sebelumnya 1 hari karena menyatukan tiga teknisi ya. 1 kita ya, kedua kali patolog, ketiga kali dari tim bedah ya. Itu harus sinkron ya. Kalau ketiganya tidak ada, Anda bisa melakukan frozen section ya. Ya. Melengkapi formulir dan sebagainya ya, teknisnya. Nanti ini ya Ya, Pak. dilakukan kapan? Masih di meja nasi. Berapa lama harus sudah? 20 menit. Nah, apa yang harus diketahui sebelum frozen? Mestinya harus ada formulir, ada ahli bedahnya, ada Sampelnya. sampelnya. Bagaimana cara menghubunginya? Kan harus tahu nih. Tadi tak ceritakan tadi ya. 1 hari. Pada saat selesai operasi, bahan yang akan diperiksa segera dikirim ke lab PA tanpa fiksasi. Artinya ini jaringan segar. Segar dalam arti tidak boleh kita makan. Segar masih utuh tanpa dilakukan penambahan larutan NBF, jangan formalin keliru nanti kamu. Ya. NBF 10%. Nah, spesimen ini harus dicocokkan. Deskripsi makroskopisnya, besarnya seberapa, tebalnya seberapa, warnanya apa, keadaannya bagaimana, ya. Kemudian bagian yang representatif diambil untuk dilakukan frozen section. Jenis jaringan harus dipotong pada suhu yang tepat. Artinya ini pada waktu di kriostat ya. Ini jaringan harus dipotong pada suhu yang tepat. Nah, diantara berapa suhu yang tepat? 25 sampai -25 sampai -30 derajat Celcius. Ya. Pertimbangannya apa? Waktu yang kita butuhkan ini ya. Karena hanya waktu pelaporan 20 menit, spesimen harus dikirim segar tanpa formalin dan beberapa kasus tanpa formalin NBF ini maksud saya. Tadi suhunya -25 sampai -30. Kalau itu jaringan normal ya, tapi kalau jaringannya lemah bisa -35, tergantung kebutuhan. Nah, untuk mensiasati atau suatu misal ini ada masalah di sini, ya, itu kita lakukan imprint. Imprint itu apa? Imprint ini 2 slide. Dihapus, jadi dikerok ya, dari jaringannya dikerok, kemudian kerokan itu ditaruh di slide baru dihapuskan. Itu namanya imprint.
Nah ini menurut ini dari jurnal apa itu dari IAPI, tapi dalam perjalanan untuk mama ini nggak cukup, ini harus minus di atas minus 30. Suhu crossing section ya maksudnya ini ya. Ini jaringannya apa itu jenis-jenis jaringannya. Kalau dapat kulit ini bagi saya juga ada kekeliruan dari Kemenkes. Kulit ini kan berlemak, dia nggak mau di minus 16, maunya minus 30. Jadi tergantung. Ini ya, cuman perkiraan. Nah, dari hasil ya, cuman kecurigaan aja, tapi sebetulnya ini tidak perlu, cuman kecurigaan di deskripsinya aja ini. Kalau di kekecilan Enggak. jelas ini. Ini cuma grill gel ya, yang kita pakai itu kan gel, namanya grill gel. Bagian yang ini mengarah ke depan, jadi itu kan ada lempengan kecil itu ya. Nah, itu bagian yang representatif itu di atas, jadi di depan, supaya kalau sudah dijelaskan begini mau tanya bisa ya nanti ya, pas waktu di sini. Berapa orang yang belum masuk sini? 2, Pak. 2? Tinggal 2? Iya, Pak. Nah ini sebelumnya didinginkan minus 20 sampai 30. Pewarnaannya apa pakai? Ini saya tidak ambil literatur dari mana-mana. Ini cuman kondisi sehari-harian saya. Yang pakai literatur ada, tapi panjang banget. Kamu lebih rumit. Nih, laporan yang diberikan oleh patologi biasanya terbatas pada zina atau ganas ya. Ya selesai. Ini yang lebih rumit ini. Ini lebih rumit. Ini yang pakai literatur. Lebih rumit. Udah ada 2. Kita ambil aja yang penting ya. Nih, sama kan pelaporan 20 menit ya. Ini isinya instrumennya di dalam mesin tadi. Ini bagian-bagiannya. Boleh kamu foto bagian-bagian dari kristal. Ini yang tipe model Leica. Nah ini kamu lihat bisa nih, di sana langsung bisa. Nah.
Nih ya. Ini contoh jaringan yang jinak di sini, yang tumor masanya di sini. Nanti yang kita ambil ini. Iya. Masa kita ambil di tengah. Ini pakai jam terbang. Ini lebih rumit. Jadi pakai literatur sih mas. Tidak, saya kan membicarakan itu apa yang kita lakukan. Jadi sebentar yang penting ada. Ini kurang bagus hasilnya. Sekarang itu bisa. Nah ini kalau usus posisi harus begini. Ini cuma contohnya. Jadi penampangnya usus kan begini. Itu kita motongnya begini. Jadi penampang ini yang kita nilai. Atau itu modal dikit, besok lagi kalau ada waktu kita nanti semua ada materi di sini ada. Misalnya kemarin saya di muncul berapa aja Pak? Muncul berapa? Banyak kan saya di Unimus. Persen. Ini kemarin saya sampaikan di Unimus juga. Kamu belum lahir mungkin ya. Ini. Tapi ini online ya, jadi ya tidak pada modal. Iya Pak. Ini ginjal ini, biopsi ginjal. Hasilnya seperti ini. Ini belum lulusnya. Nah, yang bisa diperiksa itu kalau ada titik-titik ini merah-merah ini 5-15 belum. Itu biar bisa kita periksa. Banyak banget nggak kamu ingin kerja. Dikira buatan siapa? Buatan saya ini. Semua yang di sini buatan saya. Nggak berani mencontohkan. Ini pemeriksaan spesial stent. Dari mana? Ini pas pernah dijelasin nggak pas? Pernah. Macam enggak? Enggak. Kemarin soal yang keluar ini. Ini periodic acid skip. Nah, skipnya itu berwarna apa? Itu kemarin yang keluar, yang tahun ini, bukan tahun ini. Ini keluar ini. Warnanya apa? Merah magenta. Ini Van Giesen. Ini Gamori. Ini Kongoret. Warnanya seperti ini. Ini Gemsa, migran dulu ya. Ini vitamin silver. Ini silvernya kelihatan. Biasanya pada jamur, dia kan kelihatan mencorong. Nasan Triferon. Sepulangnya dari sini mungkin kamu dikasih ini. Mungkin. Kayaknya enggak.
Nih, nomor 12. Ini alat yang kita pakai. Sama ini reagennya. Ini siapa nih kelihatan? Ya. Saya itu kalau bilang, kamu pernah di apa itu sama Bu Fitri sama Pak Anu ya? Sama Pak Tulus. bukan tak tulus enggak pernah Oh. PA. Disimpan. Ya. Terus kan ini dekorasi. Dikasih tugas nggak? Hmm. Hmm? Aku pelajaran itu Pak. Hmm. Enggak. Soalnya kan cuma Makanya kamu di sini linglang linglung orang anu. soalnya Saya cuma- itu ya, setiap mata kuliah mesti saya kasih tugas. Dan tugas itu tidak boleh dalam bentuk ketikan, tulisan tangan. Sehingga kemarin itu kamu dibadakan dengan USB kejauhan, USB di luar kepala. Itu. Karena apa? Itu tadi. Tiap satu materi tak kasih tugas dan tugas itu harus ditulis tangan. Di foto jepret kirim saya. Pasti ingat. Kamu mesti males beneran, wah nggak dikasih gitu ya. Ya, Enggak Pak, soalnya waktu itu cuma diliatin jaringan-jaringan doang tuh Pak. ini kayaknya beda ini juga. Ini tak kasihkan di Unimus malah ini. Hampir semua sudah Kak kasihkan, tapi ya beda tahun beda mahasiswa. Sekarang sudah saya tidak mau jadi dosen lagi, mengundurkan diri. Karena kenapa Pak? Gajinya kecil. Nah itu ya, besok lagi materi yang lain. Aku Pak. Assalamualaikum.